Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sobat Link. Suatu waktu ketika saya mengikuti sebuah pelatihan, salah seorang pembicara mengatakan ketika kita bekerja, sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang bisa kita nikmati di rumah beserta keluarga dan anak-anak. Dalam aktivitas pekerjaan, setiap kita punya banyak resiko. Dan oleh karena itu, saya, Muhammad Maulana, sebagai seorang praktisi dan pembelajar di dunia K3, ingin mengajak sharing dan sedikit mengambil inspirasi dari aktivitas pekerjaan kita. Kebetulan saya bekerja di dunia K3, keselamatan, kesehatan kerja, begitu ya. Dan pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan yang romantis. Kalau teman-teman pernah melihat dalam sebuah cuplikan-cuplikan media sosial gitu ya, ketika ada seorang wanita atau misalnya pendamping gitu ya, lalu tiba-tiba dia mau tertabrak, lalu diingatkan atau dijaga, dilindungi oleh pasangannya begitu, maka kesan romantis itu muncul. Dan itu yang kita dapatkan, kita rasakan ketika kita bekerja sebagai seorang praktisi K3, di mana kita dituntut oleh perusahaan dan kita juga dituntut sebagai representatif dari pemerintah untuk senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita sesama pekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya. Nah, yang menarik dari dunia K3, teman-teman, jadi saking seriusnya pemerintah termasuk dunia pekerjaan itu melindungi karyawannya gitu, sehingga mereka membuat sebuah sistem. Mungkin para aktivis atau para praktisi K3 mengenal dengan istilah sistem manajemen K3 atau di ISO, mungkin ya kita mendengar ISO 45001 gitu. Yang pada dasarnya sesungguhnya semua itu dibuat dalam rangka untuk mengendalikan risiko dan meminimalisir. Nah, satu hal yang akan kita ambil inspirasi dari kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing berkaitan dengan hierarki pengendalian risiko. Mungkin nanti teman-teman juga bisa sambil searching ya, hierarki pengendalian risiko. Di dunia pekerjaan itu, di K3 itu ada 5. Yang pertama, itu eliminasi. Terus ada substitusi, ada rekayasa, ada kontrol di administratif, dan terakhir alat pelindung diri. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita ingin mencoba mengambil inspirasi bagaimana nilai-nilai pekerjaan itu juga kalau kita terapkan dalam dunia kehidupan kita secara pribadi itu memberikan dampak yang luar biasa. Saya ngambil contoh dari yang pertama, teman-teman. Kita bicara tentang sistem manajemen keselamatan kerja itu mengarahkan kita untuk menerapkan hierarki pengendalian risiko. Yang pertama itu adalah eliminasi. Kita bekerja, kita diminta untuk mengeliminasi, menghindari, membatasi semua yang memiliki risiko terhadap keselamatan kita. Nah, inspirasi yang ingin saya highlight di sini, teman-teman. Coba ketika hal pekerjaan seperti itu, kita duplikasi dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, misal begini, teman-teman. Kenapa ketika perusahaan atau negara begitu serius yang melindungi seluruh pekerja, dalam hal ini keselamatan dan kesehatan, kenapa kita sendiri sebagai objek yang dilindungi, kita tidak berusaha menerapkan K3 itu dalam kehidupan pribadi kita? Kalau K3 itu kan keselamatan, kesehatan, kerja gitu. Atau kita sedikit duplikat atau kita sedikit modifikasi menjadi keselamatan, kesehatan, kehidupan kita. Bagaimana kita memandang ketika kita berusaha untuk menyelamatkan hidup kita? Kalau perusahaan agar kita selamat dari semua risiko bahaya di dunia, tapi kita coba duplikasi dan kita terapkan dalam keselamatan kehidupan
kita dunia dan akhirat. Kalau SMK 3 diterapkan di sebuah perusahaan, lalu kita juga menerapkan itu dalam kehidupan kita, maka bagaimana kita berusaha bisa melakukan eliminasi dari semua potensi resiko yang membahayakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Nilai-nilai itu ketika kita resapi, betapa seriusnya pemerintah dan perusahaan menjaga kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Seandainya kita benar-benar serius menjaga kehidupan kita, sampai salah satu tolak ukur keberhasilan SMK 3 itu ketika bisa sampai zero accident. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan mitigasi resiko terhadap diri kita sendiri? Kalau versi agama sudah banyak kan, hindari ini, jauhi itu. Ini sama konsepnya teman-teman. Ketika kita di dunia ketiga gitu ya, dunia pekerjaan yang romantis ini, kita diminta untuk menjauhi ini, melindungi itu. Kenapa kita diminta melindungi orang lain, tapi kita tidak melindungi diri kita sendiri? Jadi sesi yang singkat ini teman-teman, mungkin ini sesi pertama ya, kita berbicara tentang mengimplementasikan K3 gitu ya, bukan hanya di dunia pekerjaan, tetapi di dunia kehidupan kita pribadi. Menerapkan hierarki pengendalian risiko yang awalnya untuk mengeliminasi resiko-resiko yang membahayakan diri kita, kita juga menerapkan semua konsep eliminasi dalam hal-hal yang membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kalau di pekerjaan kita diminta untuk menghindari potensi risiko kebakaran, mungkin kita juga di akhirat, perspektif akhirat, kita juga diminta apa kira-kira yang menjadi risiko potensi kebakaran, diri kita kebakaran di akhirat. Itu juga menjadi sebuah insight buat kita. Seberapa peduli kita dalam memitigasi hidup kita dalam mengendalikan resikonya. Seberapa peduli kita mengeliminasi semua potensi resiko yang membahayakan diri kita di kehidupan dunia dan akhirat. Itu termasuk dalam upaya-upaya kita mengimplementasikan K3. Kira-kira gimana teman-teman? Romantis nggak? Itu pekerjaan yang romantis. Romantis paling tidak untuk diri kita sendiri. Kita peduli menjaga diri kita, keselamatan kita, kesehatan kita, bukan hanya di kehidupan kita, tapi juga kita punya perspektif visi yang sangat panjang. Bagaimana kita mengeliminasi semua potensi, semua resiko yang bisa membahayakan diri kita di dunia dan akhirat. Dan terakhir, ini penutup di sesi pertama kita kali ya. Mungkin kalau memang nanti ada sesi kedua. Kalau tadi dalam quote-nya pelatihan di dunia kerja, saya dapat kata-kata bagus, sebaik-baik rezeki itu adalah ketika itu bisa dinikmati di kehidupan kita bersama anak istri dan keluarga. Maka dalam perspektif K3, keselamatan dan kesehatan kehidupan kita dunia akhirat gitu, maka sebaik-baik kehidupan adalah ketika kita bisa berkumpul dalam kebaikan di keabadian kehidupan. Kita berkumpul di kehidupan yang abadi kelak. Terima kasih. Salam K3, safety first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.